Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranti Purnawasari, program studi D3 Keperawatan Politeknik Kaltara. Di video kali ini, aku akan membahas tentang hipertensi pada kehamilan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, tanda dan gejala, hingga pencegahannya. Hipertensi pada kehamilan sendiri adalah kondisi tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang cukup sering terjadi, tapi sayangnya masih sering dianggap sepele. Padahal kalau nggak dikenali sejak awal dan ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berdampak serius, bukan cuma untuk ibu, tapi juga untuk bayi dalam kandungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian, yang dimana hipertensi kehamilan adalah kondisi ketika tekanan darah ibu hamil meningkat hingga mencapai 140/90 mmHg atau lebih. Tekanan darah yang tinggi ini bisa mengganggu aliran darah ke plasenta, yaitu tempat janin mendapatkan oksigen atau nutrisi. Akibatnya, kebutuhan janin bisa tidak terpenuhi secara optimal, dengan kondisi ibu juga bisa ikut terganggu. Nah, selanjutnya hipertensi pada kehamilan meliputi hipertensi kronik, yaitu tekanan darah yang sudah ada sebelum hamil, hipertensi gestasional yang muncul saat kehamilan berlangsung, preeklamsia yang sudah disertai dengan gangguan organ, dan eklamsia yang merupakan kondisi paling berat karena bisa menyebabkan kejang. Nah, beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, riwayat hipertensi sebelumnya, artinya ibu memang sudah punya tekanan darah tinggi sebelum hamil. Yang kedua, kehamilan pertama, karena tubuh masih dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan selama kehamilan. Ketiga, usia ibu di atas 40 tahun, di mana kondisi pembuluh darah sudah tidak seoptimal usia muda. Keempat, kehamilan kembar, karena beban kerja tubuh, terutama jantung dan pembuluh darah menjadi lebih berat. Dan yang terakhir, obesitas, karena berat badan lebih dapat mempengaruhi tekanan darah dan kerja jantung. Faktor-faktor ini penting untuk dikenali, supaya bisa dilakukan pemantauan dan pencegahan sejak dini. Selanjutnya, gejala yang perlu diwaspadai antara lain seperti sakit kepala hebat yang tidak hilang, pandangan kabur atau berkunang-kunang, nyeri di bagian ulu hati, pembengkakan pada wajah, tangan dan kaki, serta kenaikan berat badan yang terjadi secara cepat. Kalau tanda-tanda ini muncul, sebaiknya segera diperiksa dan jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan baik, hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti preeklamsia berat, eklamsia, stroke, gagal ginjal, bahkan dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan janin. Nah, ini juga berdampak pada janin, karena bisa mempengaruhi kondisi janin, seperti pertumbuhan janin terhambat, berat badan lahir rendah, hingga meningkatkan risiko kelahiran prematur. Nah, selanjutnya di perawatan. Perawatan dilakukan dengan pemantauan secara rutin, seperti meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium, observasi tanda dan bahaya, dan pemantauan kondisi janin di dalam kandungan. Tujuannya agar kondisi ibu tetap stabil dan janin tetap dalam keadaan aman. Nah, selain ada perawatan, ada juga pengobatan bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Biasanya dilakukan dengan pemberian obat sesuai anjuran tenaga medis, serta pemantauan kondisi ibu dan janin secara ketat dalam kondisi tertentu. Dapat dilakukan persalinan lebih awal demi keselamatan ibu dan bayi. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti rutin kontrol kehamilan atau ANC, menjaga pola makan sehat, mengontrol berat badan, serta mengenali tanda bahaya sejak dini. Dengan pencegahan yang baik, risiko hipertensi pada kehamilan bisa dikurangi. Nah, selain itu semua, kapan sih kita harus ke vaskes? Jika ibu mengalami sakit kepala hebat, pandangan kabur, pembengkakan yang berlebihan, atau tekanan darah yang terus meningkat, penanganan yang cepat sangat penting untuk pencegahan kondisi menjadi lebih parah. Nah,
Dari materi tadi bisa kita simpulkan, hipertensi pada kehamilan bukan kondisi yang bisa dianggap sepele. Dengan deteksi dini, pemantauan yang rutin, dan penanganan yang tepat, kesehatan ibu dan bayi tetap bisa terjaga. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.